Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Pinky dari hadir untuk menyapa Anda, di mana di dalam kesempatan ini kita akan lebih mengenal lebih dekat mengenai sebuah buku yang masih baru pemirsa, katanya baru saja rilis di tahun 2022, dan buku ini akan membuat kita kenal lebih dekat dengan Al-Quran. Umat Islam pasti memahami ya, Al-Quran dalam segala dimensinya adalah sebagai pencerah segala umat. Nah, untuk bisa membahas lebih jauh, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama adalah Ustadz Eko Pamuji selaku Area Manajer PT Lentera Ilmu Ma'rifat. Assalamualaikum Ustadz Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustadz Eko tidak sendiri karena bersama dengan Ustadz Budi Setiawan selaku Manajer Marketing PT Lentera Ilmu Ma'rifat. Assalamualaikum Ustadz Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat ya Ustadz Budi. Alhamdulillah, amin, barakallah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, kita akan bahas tentang buku ini, Pustaka Ulumul Quran. Sebelum kita membahas lebih jauh, kami akan mengajak Anda pemirsa untuk bisa melihat lebih dekat seperti apakah yang disebut dengan Pustaka Ulumul Quran ini. Berikut tayangannya. Pustaka Ulumul Quran membuka tabir keajaiban Al-Quran secara ilmiah, menyimak rahasia di balik ayat-ayat Al-Quran, dengan mengungkap kronologi dan sebab-sebab turunnya wahyu Al-Quran, serta membahas periodisasi pewahyuan Al-Quran. Terdiri dari 6 jilid yang disusun oleh Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama, akan melejitkan pemahaman Anda tentang Al-Quran. Nah pemirsa, saat ini di tangan saya ini sudah ada salah satu dari sekian banyak buku yang Anda bisa dapatkan kalau Anda memiliki Pustaka Ulumul Quran. Nah tapi sebelumnya yuk kita kenalan lebih dekat. Tentunya kita ingin tahu ya ke Ustadz Budi dulu. Ustadz Budi, apakah yang disebut dengan Pustaka Ulumul Quran ini? Sebuah buku yang GRES katanya, betul ya? Betul. GRES baru di tahun 2022 ini. Fresh from the oven. Fresh from the oven. Jadi baru saja diterbitkan dan Anda menjadi orang-orang pertama yang menyaksikan dan insya Allah bisa memiliki, betul begitu? Betul sekali. Baik, pemirsa JTV yang dirahmati Allah, Pustaka Ulumul Quran ini memang masih fresh. Jadi mungkin belum ada 1 bulan. Karena muncul di bulan Januari di pertengahan, dan ini memang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam karena mereka ingin memahami Al-Quran dari berbagai macam aspek kehidupan. Karena ulumul Quran ini memang ilmu mempelajari Al-Quran. Kita umat Islam ini meyakini bahwasanya Al-Quran adalah hudal linnas, hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi tidak ada keraguan di dalam Al-Quran dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, makanya kita umat Islam kalau sudah yakin bahwasanya Al-Quran sebagai petunjuk, maka kita harus mempelajarinya, memahaminya, mengenal lebih dalam apa itu Al-Quran. Bukan hanya terjemahnya saja, bukan hanya tafsirnya, tapi bagaimana asbabun nuzulnya, bagaimana fadilah-fadilah Al-Quran, itu harus kita pahami. Manfaatnya apa Ustaz? Kadang-kadang kan kita merasa kalau sudah sering ikut pengajian aja, sudah tahu isinya, sudah baca terjemahannya, atau sudah cukup, saya sudah mempelajari Al-Quran. Betul. Itu berarti dianggap belum cukup seperti itu? Belum cukup, hanya mempelajari saja. Nah ini kita harus paham bahwasanya Al-Quran kan petunjuk. Saya ibaratkan misalkan Mbak Pinky memiliki handphone seharga 10 juta misal. Nah, diamin aja lah, nggak apa-apa ya. Amin. Nah, 10 HP seperti itu, tapi nggak ada petunjuknya, nggak ada guidance-nya. Bagaimana mengoperasikan HP tadi? Nggak bisa. Salah pencet, error, restart, dan sebagainya. Nah, sama dengan kehidupan kita. Kita hidup di muka bumi ini, itu harus ada petunjuknya. Dan petunjuk yang kita yakin adalah Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran tidak kita pelajari, kita tidak tahu kedalaman Al-Quran, bagaimana kita bisa memilahkan antara yang hak dan yang batil, yang haram maupun yang halal? Kita tidak bisa, karena semua ada di dalam Al-Quran. Makanya Pustaka Ulumul Quran ini memberikan pencerahan pada kita, menimbulkan giroh keislaman kita, keinginan kita untuk memperdalam Al-Quran dengan Ulumul Quran ini. Maka kita akan tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah betul-betul membawa kita menjadi umat muslim yang sangat yang kafah pertama, kemudian menjadi umat Islam yang sangat mulia. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling mulia. Kemudian sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan kemudian lagi ada hadis lagi yang menyatakan adalah umatku yang paling mulia adalah pengamal Al-Quran.
Bahkan ada lagi yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya keluarga di muka bumi ini. Keluarganya Allah adalah pengamal Al-Quran. Masya Allah. Nah, makanya kalau kita mempelajari Al-Quran dengan ulumul Quran ini, ada keinginan kita betul-betul memahami Al-Quran. Minimal yang akan kita dapatkan, kita akan lebih senang membaca Al-Quran. Jadi ada program dalam diri kita sehari, kalau menurut Imam Ghazali minimal 200 ayat satu hari. Satu hari. Satu hari. 200 ayat. 200 ayat. Ayo, Nah, berapa banyak nih kalau setiap harinya? Itu. Tapi sekarang ada komunitas one day one juz. Iya, betul. Satu hari satu juz atau one week one juz, satu pekan satu juz. Sehingga mereka menghatamkan Al-Quran berulang-ulang. Nah, guru saya berpesan kepada saya, "Le, hatamkan Al-Quran minimal sebanyak umurmu." Minimal sebanyak umurmu. Nah, sekarang kita umur berapa? Umur 40 tahun misalkan, udah khatam berapa kali? Atau belum khatam belas? Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita. Makanya disinilah ulumul Quran akan memicu kita, mengajak kita untuk termotivasi senang membaca Al-Quran. Baik. Itu Mbak Nah, Vicky. untuk penyusun dari pustaka ulumul Quran sendiri ini bagaimana? Masya Allah, penyusunnya Siapa-siapakah mereka? ini dari Kementerian Agama. Jadi ada di Lajnah Pentasyian Mushaf Al-Quran. Di situ berkumpul para ulama ahli Al-Quran yang diketuai oleh Bapak Mukhlis Muhammad Hanafi, Dr. Mukhlis Muhammad Hanafi LCMA. Beliau ini 13 tahun waktunya dihabiskan untuk belajar Al-Quran di Al-Azhar Kairo. Baik. Itu luar biasa. Itu Mbak Vicky. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi karena memang penyusunnya ini banyak sekali. Tapi sekarang menuju ke Pak Eko, ke Ustadz Eko. Nah, Ustadz Eko, kalau kita melihat ya bahwa ini kan buku sangat spesial sekali. Ya. Boleh kasih bocoran sedikit saja, nanti kita akan jelaskan lebih detail di segmen berikutnya. Ya. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan pustaka ulumul Quran ini? Pemirsa GTV yang dirahmati Allah, ini kesempatan yang luar biasa ya, ketemu dengan saya kembali untuk mendapatkan buku pustaka ulumul Quran. Cukup Anda cepret, apa namanya, foto. Di foto. Di foto aja di layar kaca Anda dengan mengetik GTV, kemudian nama Anda, terus jangan lupa cantumkan alamat lengkap ya, karena apa? Alamat lengkap itu nanti untuk mengirim buku ini dikirim duluan, baru nanti investasinya belakangan. Oh gitu. Berapa investasinya? Ini yang sangat penting. Kita tahan dulu Bocoran. boleh ya. Nanti kita akan Oke, lanjutkan di gitu segmen nanti ya. berikutnya. Ini menarik ya. Bayangkan Oke, saja. Bukunya didapat dulu, investasi belakangan. Betul sekali. Wah, tapi kira-kira berapakah investasi yang dimaksudkan oleh Ustadz Eko tadi? Kita akan segera mengetahui ya sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita kembali lagi dan dalam kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai pustaka Ulumul Quran, di mana dengan kita memiliki buku ini pemirsa, maka insya Allah akan semakin memudahkan kita untuk bisa lebih mengenal, bisa mengungkap misteri yang ada di dalam Al-Quran. Karena kita tahu ya, Al-Quran itu kan adalah pedoman umat muslim yang tentunya dalam segala dimensi itu adalah pencerah dan akan bisa memudahkan kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah di saat hari akhir nanti akan bisa menjadi penyelamat kita juga pastinya. Nah, sekarang kembali lagi ke Ustadz Eko. Ya. Ustadz Eko, tadi kita sudah sempat menyebut sedikit ada sebuah keistimewaan. Ternyata kalau ingin memiliki pustaka Ulumul Quran, di mana ini baru saja masih grass, Betul. fresh from the oven ya kan, di pertengahan bulan Januari ya, baru saja hadir. Akhir Januari. Akhir Januari. Akhir Januari loh, sekarang masih awal Februari Betul loh. sekali, ya. Ini ternyata sudah hadir dan sudah diperkenalkan, Ya. dan kali ini berarti pemirsa JTV menjadi orang-orang pertama yang bisa Orang memilikinya. pertama, betul sekali, Baik, ya. berarti cara memilikinya bagaimana? Apakah harus datang ke toko buku ataukah harus datang ke tempatnya Ustadz Eko di Penerbitnya. PT Lentera Ilmu Marifat atau seperti apa nih? Iya. Terima kasih Mbak Pinky, pemirsa GTV yang dirahmati Allah. Banyak sekali kemudahan yang untuk mendapatkan Al-Quran ya. Karena begini, Al-Quran itu ibarat kertas putih seperti ini pun, Iya. itu kalau ditulisi dengan tulisan Al-Quran itu menjadi mulia. Apalagi orang-orang yang seperti tadi Ustadz Budi sampaikan, bahwa sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, kan begitu ya. Nah, untuk bisa menjadi orang yang mulia itu investasinya murah. Termasuk untuk mendapatkan ini murah ya, dibanding dengan handphone tadi 10 juta. Ya kalau nggak 10 ya 5 juta lah. Yang jelas ini di bawah 5 juta. Dan spesial untuk perlu diketahui oleh pemirsa bahwa saat ini kita akan memberikan diskon. Harganya belum kita kasih tahu nih. Maaf nih, harganya di Diskonnya- bawah 5 juta tapi satu buku ini.
6 buku. Oh, total ada 6 buku. Total ada 6 jilid. Oke, ya. note ya, dicatat. Total 6 jilid buku. Dan halamannya 1272 halaman. Total halamannya adalah 1272 halaman pemirsa. Jadi perlu dicatat ya. Keistimewaannya apa saja nih? 6 jilid. Ya. Yang pertama, keistimewaan secara fisik ya. Iya. Langsung saja saya akan peragakan biar cepat waktunya. Nah, pertama begini nih. Itu nggak robek, Ustadz Eko. Nanti kalau ditarik terlalu keras robek. Oh, enggak, ini udah sangat keras nih, malah tak tarik-tarik nih. Aduh. Ini artinya Tapi apa? kuat ya, dijilid kokoh. dengan sangat kuat. Dijilid sangat kuat. Yang perlu diketahui lagi adalah kalau ini bisa di zoom ya. Kalau bisa di zoom, tulisannya ini menggunakan yang tulisan Latin menggunakan font 14. Nah, jadi bagi usia 50 tahun ke atas, insya Allah cukup pakai kacamata standar. Jadi usia dewasa yang Usia pakai dewasa. kacamatanya Ya, jelas udah ya. plus. Ini, pasti plus kan? Nah, ini nggak usah pakai plus, cukup plus saja. Cukup Nah, jelas kemudian begitu ya. kertasnya ini juga penting. Kertasnya itu menggunakan kertas yang sangat istimewa juga. Artinya apa? Pertama, kalau ketumpahan air itu tidak akan merusak tulisan. Ini cetakannya sangat kuat, artinya tajam begitu ya, sehingga tidak melelahkan yang membacanya. Sebenarnya ini hanyalah masalah materi ya. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, yaitu terkait dengan yang non materi. Siapapun itu pasti merasakan rahmatnya Al-Quran. Tidak hanya rumah, tidak hanya ruangan seperti ini, dan wabil khusus manusia, dan investasi untuk mendapatkan buku ini itu dari harga 3.250.000 itu diskonnya 1 juta sendiri. Oh, jadi tadi di bawah 5 juta itu ternyata harganya adalah sebesar hanya separuhnya. 3.350.000, dapat 6 jilid. Dapat 6 jilid. Betul dan ya? Diskon 1 juta. Diskonnya 1 Diskon 1 juta. Maka ambil kesempatan secepat-cepatnya karena benar-benar Allah itu memberikan kemudahan. Makanya PT Lentera Ilmu Ma'rifat juga memberikan kemudahan. Kemudian bagaimana kondisi seperti ini ya, orang pada pikirannya galau dan seterusnya, tapi ternyata ketika membaca Al-Quran tadi pendengar informasi dari Ustadz Budi betapa menenteramkan hati kita ya. Orang yang membaca Al-Quran itu menjadi orang yang mulia. Orang mulia itu ketika galau-galaunya hilang kan begitu dan seterusnya. Betul. Nah, termasuk begini, siapapun yang mengalokasikan dananya untuk Al-Quran, maka saya secara pribadi kan alhamdulillah sudah punya sedikit pengalaman ya. Itu ternyata tidak akan mengurangi kebutuhan kita jadi kacau, itu tidak bakalan. Karena apa? Karena pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah khawatir. Nah, keutamaan yang pertama itu yang paling penting ini ya, bagi 25 pemesan tunai pertama. Oke, catat ya, 25 orang 25 pemesan pembeli tunai tunai pertama. Ini akan mendapatkan di samping 6 jilid ya, 6 jilid yang isinya nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Ustadz Budi. Itu akan mendapatkan 1 mushaf Al-Quran Fadilah. Oh, itu bonusnya. Ini bonusnya Tapi aja. cuma buat Jadi untuk free 20 ini, orang nggak usah pembeli bayar. tunai pertama. Ini memberikan apresiasi kepada siapa? Kepada 25 pembeli tunai pertama. Dan yang dimaksud pembeli itu pemesan ya. Karena nanti buku semuanya akan dikirim dulu, kemudian baru dibayarkan setelah barangnya sampai di rumah dan kondisi bagus. Kalau khawatir kondisinya ya? nggak bagus, boleh dibalikin. Maaf Ustadz Eko, tidak ada kekhawatirankah kalau barang dikirim dulu, lalu kemudian investasinya baru dikirimkan belakangan? Orang yang pesan buku pustaka Al-Quran adalah orang yang mulia. Maka kita memuliakan orang yang mulia. Saya kemarin mendapatkan lumayan ternyuh ini benar-benar kisah nyata ya. Pada saat pre-order ini kita mendapatkan pesanan, ternyata ketika saya antar sendiri itu ternyata orang tukang kompor gas. Oh? Nah, masuknya jalan sempit begitu. Saya tanya, Bapak ini untuk Bapak sama Ibu atau untuk siapa? Ya untuk saya. Nah, gitu. Itu ternyata apa? Dia sudah nyiapin 1 amplop 2.350.000. Nah, Masya ini Allah. mestinya menginspirasi kita semua betapa Allah juga memberikan kemudahan kalau hati kita itu memang menghormati, memuliakan Al-Quran. Insya Allah akan dikasih kemudahan. Ini promo untuk spesial pertama bagi yang pembeli tunai akan mendapatkan ini dan diskon 1 juta rupiah sehingga cukup nanti transfernya hanya berapa? 2.350.000 rupiah ditambah dapat bonus 1 mushaf Al-Quran Fadilah. Betul begitu ya? Betul. Itu untuk yang 25 orang pembeli tunai pertama. Kalau misalnya ada di antara pemirsa ingin sekali bisa memiliki pustaka Ulumul Quran ini, tapi ternyata masih memiliki keterbatasan. Betul. Nah,
Apakah ada cara pembayaran yang berbeda? PT Lentera Ilmu Ma'rifat menurut saya ya, beliau atau perusahaan ini memberikan kemudahan, dan ini perlu dicatat. Akan ada kelonggaran, bisa dibayar 4 kali. Ada angsuran 4 kali. Angsuran 4 kali. 4 kali itu dari mana? Bukan dari bruto 3.500.305 apa berapa? Dibagi 4. 3.350 bukan, tapi dari 2.350.000. Oh, jadi tetap meskipun diangsur Iya. masih boleh Betul. dapat potongan harga. Tetap. Itu Oh. artinya apa? Itu artinya PT Lentera Ilmu Ma'rifat menerapkan syariah dengan total. Ini perlu dicatat. Jadi kalau menurut Ustadz Budi itu namanya satu harga. Nah, gitu. Satu harga. Jadi Mau bukan dua diangsur, harga. mau tunai. Nah, sama. Jadi yang mengangsur itu betul-betul memberi keringanan, bukan dari brutonya gitu. Mau beli mobil, mau beli rumah, mau beli apapun pasti dari bruto. Tapi untuk Tetapi dapat kalau Al-Quran fadilahnya hanya untuk 25 orang pembeli tunai. Iya, untuk yang mendapatkan ini ya. Baik. Dan Mbak Pinky, ini Iya. yang penting lagi adalah marilah para pemirsa itu kita bongkar mindset kita betapa kebaikan itu nggak perlu dipikir-pikir. Tapi kalau membeli sesuatu yang kurang bermanfaat baru dipikir. Karena ini yang dibeli itu sebenarnya bukan fisiknya ya. Baik. Meskipun fisiknya sebagus ini sebenarnya nggak ada apa-apanya dibanding dengan isinya. Karena buku ini bisa siapapun yang membaca berarti dia mendapatkan manfaat ilmunya, dan yang membeli dia dapat pahala jariah. Itu Kan namanya begitu? cantik luar dalam. Nah, betul sekali. Kemudian kalau sudah meninggal, mohon maaf, kok kebetulan Allah mengambil lebih dulu. Saya punya keyakinan buku ini 40-50 tahun masih bagus. Kalau kita Masih bagus, ya. punya buku seperti ini lalu kita wariskan untuk anak cucu kita, mereka membaca, mereka mengamalkan, itu bisa menjadi amal jariah Amal kita. jariah, itulah. Oh. Itulah kalau kita berpikir cerdas, maka 2.350.000 dibanding dengan manfaatnya sangat tidak level. Sangat Baik. tidak level. Nah, berarti dengan kata lain sekarang bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan buku ini? Katanya tadi kan tidak perlu datang ke toko buku, iya, betul nggak sekali. perlu datang ke kantornya Ustadz Eko ya, Iya. yang ada di PT Lentera Ilmu Ma'rifat. Berarti Betul. cukup lewat handphone? Cukup lewat handphone, bisa dikirim lewat WA atau SMS ya. Pustaka Ulumul Quran membuka tabir keajaiban Al-Quran secara ilmiah, menyimak rahasia di balik ayat-ayat Al-Quran dengan mengungkap kronologi dan sebab-sebab turunnya wahyu Al-Quran, serta membahas periodisasi pewahyuan Al-Quran. Terdiri dari 6 jilid yang disusun oleh Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama, akan melejitkan pemahaman Anda tentang Al-Quran. Menarik loh pemirsa, karena ternyata nanti untuk buku Pustaka Ulumul Quran ini 6 set loh pemirsa, 6 buku akan dikirimkan dulu, lalu kemudian investasi bisa diberikan belakangan. Nah, sekarang kembali lagi kepada Ustadz Budi, tadi sempat disebutkan penyusun-penyusunnya sangat luar biasa begitu Betul. ya. Nah, tapi kalau kita melihat tadi kan sempat disampaikan juga oleh Ustadz Eko bahwa buku ini cantik nggak cuma luarnya aja, ini hanya sesuatu yang tambahan sebetulnya. Betul sekali. Tapi yang cantik betul-betul adalah isinya. Nah, sebetulnya apa yang pembaca akan dapatkan kalau memiliki Pustaka Ulumul Quran ini? Masya Allah. Baik, pemirsa CTV yang dirahmati Allah, kalau yang didapatkan itu luar biasa, luar dalam. Betul Ustaz Eko katakan, dalamnya buku ini tuh akan menjadikan kita umat Islam yang kafah, umat Islam yang betul-betul murni Islam, jadi bukan terpengaruh karena faktor organisasi dan sebagainya. Kemudian dengan memiliki buku ini kita akan paham betul fadilah-fadilah Al-Quran, ayat surat-surat Al-Quran dan ayat-ayat yang dalam Al-Quran. Coba selama ini kita tahu, kayak mohon maaf sekarang malam Jumat ya, Iya. itu yang dibaca selalu surat Yasin. Ya, padahal di dalam hadis Rasul menyatakan surat Yasin itu tidak hanya dibaca malam Jumat, tapi dibaca setiap malam. Karena dengan membaca Yasin setiap malam setelah maghrib, itu sampai subuh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Bahkan Yasin bisa dibacakan di samping orang yang sudah meninggal atau orang yang sedang sakit. Ada semua penjabarannya di dalam buku ini, dalam Fadilah Al-Quran. Bukan hanya itu saja, kita akan mengetahui dalam bacaan-bacaan sangat ringan. Kita paham bahwasanya Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad itu sepertiga Al-Quran. Barang siapa membaca 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran.
Ternyata bukan hanya itu. Kita akan tahu di sini dikupas tuntas bahwasanya Rasulullah menyampaikan al-kafirun, kul ya ayyuhal kafirun, itu manfaatnya, fadilnya sama dengan seperempat Al-Quran. Berarti kalau membaca 4 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Itu al-kafirun. Kemudian idza jaa nasrullahi wal fath, itu juga seperempat Al-Qur'an. Dibaca 4 kali hatam Al-Qur'an. Padahal itu surat-surat pendek yang sering kita baca pendek, mungkin betul, pada saat kita sholat ya. Iya, kadang tapi kita tidak memahami. Tidak memahami, betul. Ada idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu juga sama seperempat Al-Qur'an. Nah, inilah fadilah-fadilah Al-Qur'an yang belum banyak diketahui oleh umat Islam, dan ternyata di dalam buku ini dikupas tuntas. Sehingga kita ada muncul keinginan, ya Allah, ternyata selama ini saya itu belum paham. Maka dibacalah itu berulang-ulang menjadi suatu amalan rutin kita setiap hari. Bahkan di sini juga diuraikan, ternyata Rasulullah dulu itu kalau sholat Jumat, ngimami sholat Jumat, yang dibaca itu surat apa, ayat apa, itu ada. Surat keberapa itu ada. Rakaat pertama surat apa, rakaat kedua surat apa, itu ada. Jadi kita bisa mengikuti bagaimana cara-cara dilakukan oleh Rasulullah. Betul. Maka kita kalau sholat nanti dengan memiliki buku ini, kita bisa mencontoh Rasul dalam hal ibadah, bil khususan sholat. Rasul kalau sholat witir yang dibaca apa saja. Nah, kalau kita kan ya mungkin qul ahad, qul falaq, qul nas. Tapi ternyata bukan itu. Gitu. Ternyata Rasulullah membaca ada 9 surat yang dibaca dalam sholat witir. Yang 3 rakaat itu, masing-masing rakaat ada 3 bacaan. Nah, Masya Allah. Ini apa ya? Ini menjadikan kita ternyata ada fadilah yang luar biasa yang sering kita lupakan. Seperti itu. Jadi masih banyak lagi di dalam buku ini yang akan membuka wacana kita, mindset kita, pola pikir kita, semuanya. Terus satu ucapan-ucapan kita akan berubah dengan sendirinya. Berarti sebetulnya buku ini, Pustaka Ulumul Quran ini ditujukan untuk siapa? Masya Allah. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kalau ditanya untuk siapa, untuk kita semua, Mbak Pinky. Kalau mohon maaf, misalkan pemirsa ini ada seorang Ustadz Mubalek ya, ini sangat luar biasa, sangat bagus sekali untuk bahan ceramah tentunya. Untuk bahan ceramah bagaimana ini dikupas di masjid itu, misalkan ketua takmir juga ingin mengupas tentang Al-Quran, itu bisa setelah maghrib itu setahun pun ini tidak habis. Untuk Ustadz bisa. Ustadz bisa, ketua takmir bisa. Ketua takmir bisa. Bapak untuk anak dan istrinya. Bapak, terutama bapak. Saya, Pak Eko, Ustadz Eko itu bapak. Karena apa? Seorang bapak itu adalah kepala keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu terhadap api neraka. Dirimu itu untuk bapak. Makanya seorang bapak harus menjaga keluarganya, istrinya bil khususun. Misal istrinya mohon maaf belum pakai hijab. Ada pembahasan yang harus kita pelajari di situ, maka kita bisa mengarahkan istri kita, anak-anak perempuan kita, dan semuanya menjadi lebih baik. Insya Allah Ulumul Quran bisa membantu itu. Masya Allah, terima kasih Ustadz Budi sudah memberikan pengingat untuk kita semua. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari seorang ayah kecenderungannya adalah tanggung jawab bagaimana cara untuk mencari nafkah untuk anak dan istrinya, tapi ternyata diingatkan bahwa seorang ayah juga punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya nanti juga pada saat kita akan mempertanggungjawabkan itu tentunya. Nah, itu adalah tugas seorang ayah, karena itu seorang ayah pun juga harus kaya akan ilmu. Insya Allah ini akan membantu Pustaka Ulumul Quran untuk semua orang. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ulumul Quran membuka tabir keajaiban Al-Quran secara ilmiah, menyimak rahasia di balik ayat-ayat Al-Quran, dengan mengungkap kronologi dan sebab-sebab turunnya wahyu Al-Quran, serta membahas periodisasi pewahyuan Al-Quran. Terdiri dari 6 jilid yang disusun oleh Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama, akan melejitkan pemahaman Anda tentang Al-Quran. Pemirsa, memang sangat istimewa Pustaka Ulumul Quran yang dihadirkan kali ini bersama dengan para narasumber kami. Dan tentunya Anda juga sudah mengetahui bahwa buku ini sekali lagi, ini fresh from the oven. Masih baru sekali diterbitkan pemirsa. Tapi pada saat pre-order, yang order pun juga sudah sangat banyak. Yang menantikan kehadirannya sudah sangat banyak. Berarti dengan kata lain, Anda, pemirsa JTV, merupakan orang-orang pertama yang bisa mendapatkannya secara langsung dengan stok yang sudah ada, dengan promo yang sangat teristimewa, dengan bonus yang juga
tentunya membuat Anda bisa lebih cinta kepada Al-Quran. Karena sekali lagi, dengan memiliki pustaka ulumul Quran seperti yang tadi disampaikan, ini akan bisa membuat kita untuk lebih banyak menguak misteri dari Al-Quran. Dan tentunya sebagai umat muslim, sebagai orang Islam, kita harus semakin penasaran, selalu penasaran apalagi nih, ilmu apalagi yang bisa didapatkan di Al-Quran. Betul begitu ya Ustadz Budi ya? Betul Nah sekali. mungkin boleh dilanjutkan kembali, berarti keistimewaannya apa untuk pustaka ulumul Quran ini? Masya Allah. Kalau ada suatu pertunjukan ada VVIP ya, Iya. very very important person. Kalau ini VVVSB, very 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 special book, buku yang sangat sangat istimewa. Karena apa? Fisiknya sudah istimewa, isinya lebih istimewa lagi. Tadi Ustadz Eko berbicara kertasnya itu, untuk apa sih ini? Ini udah bagus, tapi lebih bagus lagi kedalamannya. Tadi saya sampaikan fadilah-fadilah tentang seperti itu. Nah ini ada suatu hal yang menarik, ternyata Rasulullah itu setiap malam Jumat, beberapa kali malam Jumat, itu ngimami sholat maghrib dengan membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Setiap malam Jumat, beberapa kali malam Jumat, hari ini malam Jumat. Makanya saat ini kalau saya di kampung, saya tinggal di kampung, itu kalau di kampung-kampung, musola-musola atau masjid-masjid, itu ngimamnya mesti Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Karena Al-Kafirun tadi seperempat Al-Quran, Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Nah, itu dibaca Rasulullah, maka boleh dilakukan dan nggak apa-apa, berkali-kali silahkan. Cuman saya sering bicara bersendagurau dengan Ustadz Eko, bagi yang sedang hatinya resah, susah, gelisah, gundah gulana, ngimami maghrib jangan membaca Al-Kafirun bulat. Pernah ketemu imam bulat baca Al-Kafirun? Kena wala-wala tuh. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abadum, wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abadum. Terus boleh. Imamnya gregetan, diketak, lakum dinukum. Kaget, lakum dinukum wala dholin. Akhirnya berantakan. Dan ini terjadi, ada seperti itu. Makanya itu jangan sampai pada saat hati resah jangan membaca Al-Kafirun. Tapi kalau sendirian silakan. Nah, artinya apa? Dalam sholat seperti itu Rasul pernah membaca surat-surat pendek, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas seperti itu. Dan itu juga diamalkan oleh para sahabat tentunya. Ada sahabat ngimami sholat itu selalu membaca Qul huwallahu ahad. Selalu itu tidak pernah pindah. Disampai laporkan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah memanggil, ditanya apa betul seperti itu? Betul ya Rasul. Kenapa? Karena aku cinta dengan Al-Ikhlas. Aku cinta dengan bacaan itu. Surga bagimu, Masya Allah. Padahal banyak loh yang dikritisi gitu. Masa setiap kali baca surat pendek selalu trikul. Karena ngajinya kurang. Beda ya, berbeda dengan cerita ini. Betul, ngajinya kurang, bacaannya kurang. Gitu loh. Kalau ini karena cinta. Ya karena cinta. Nah sekarang ini orang yang diandalkan adalah mohon maaf, itu hanya ingin dipandang bacaan itu dawa-dawa. Nah kadang keliru, di tengah-tengah nggak ada yang tahu. Ya karena wala apa lanjutannya nggak tahu, nggak selesai. Nah itu buku ini akan membuka mindset kita bahwasanya mengimami sholat itu tidak harus panjang-panjang, tidak harus sambil di Al-Baqarah tengah-tengah dibaca, nggak harus seperti itu. Yang itu dibahas juga di buku ini. Itu tadi surat yang pendek-pendek itu dicontohkan oleh Rasul, gitu loh. Itu dalam sholat. Kemudian dalam amalan-amalan Rasulullah itu menyampaikan Rasul ingin menyampaikan surat Al-Mulk. Tabarok itu bisa ada di dalam hati semua umat Islam. Artinya apa? Kalau bisa tabarok itu dihafalkan. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Juz 29 awal itu. Itu dihafalkan perintah Rasul itu. Kalau nggak dihafalkan, bacalah setelah selesai sholat subuh. Karena apa? Rasul menyampaikan kalau dibaca setelah sholat subuh selesai terus sampai dia meninggal istiqomah, maka dia akan menjadi teman di alam kubur. Bayangkan kalau itu jadi teman dalam kubur surah Al-Quran, akan suatu kenikmatan yang kita dapatkan di alam kubur, gitu loh. Nah ini Masya Allah, jadi keistimewaan seperti itu, dan kita juga akan tahu bagaimana asbabun nuzulnya. Nanti kita bahas di segmen berikutnya tentang asbabun nuzul. Karena apa? Asbabun nuzul ini sebab musabab turunnya Al-Quran, sehingga kita akan tahu kenapa Allah menurunkan ini, ya karena ada sebabnya ini, ada kejadian ini, ada pertanyaan ini. Nah ini kita harus paham semua. Pustaka Ulumul Quran menjadikan kita faham betul Al-Quran yang memang kita butuhkan dalam kehidupan kita.